eh, pengen mendengar nih dari pembicara selanjutnya. Kalau kita sudah terkena autoimun, apakah kita masih bisa bahagia gitu kan? Apa adanya sakit, gimana suruh bahagia gitu, mungkin berpikir begitu ya. Nah, teman-teman perlu mendengar yang berikut ini. Nah, saya akan bacakan background beliau. Kita akan mendengarkan pembicara selanjutnya yaitu dari Pak Sandi Kartasasmita, Master Psikologi. Beliau adalah psikolog, psikoterapis, CMHA, dan CBA. Ini banyak banget ya ininya, seperti pembicara yang lain tadi ya, titelnya. Nah, beliau pengalamannya sangat banyak ya, pendidikan formal S1 di Fakultas Psikologi Universitas Tarumanegara, S2 juga di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, klinis dewasa, dan beliau juga memperdalam di bidang logosintesis, CBT, behavior analysis, kemudian hipnoterapi, ego state, wah banyak nih ya, teman-teman bisa lihat master handwriting, EFT, identity compass, CAT, artificial intelligence trainer ya, master in NLP trainer, dan training for trainer untuk BNSP ya. Dan saat ini beliau juga bekerja sebagai dosen, psikolog, trainer, coach, dan konsultan SDM. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita akan mendengarkan paparan menarik selanjutnya dari Pak Sandy. Ya, silahkan Pak Sandy. Baik, terima kasih Dokter Edi, Bapak dan Ibu semua sekalian. Terima kasih yang sudah meluangkan waktu di pagi hari ini untuk bersama kita semua. Oke. Oke. Saya akan membawakan materi tentang bagaimana kita hidup bahagia dengan autoimun itu. Kalau kita pikir-pikir ya, gimana sih kita bisa bahagia? Orang jelas-jelas saya terkena autoimun. Kalau dia terkena autoimun, itu gimana saya mau bahagia? Enak banget ya ngomongnya ya, bahagia dengan autoimun gitu. Ya, satu sisi memang apabila sudah terkena autoimun, itu bukan satu hal yang sederhana, setuju. Namun kalau sudah terkena, terus kita mau bagaimana? Gitu kan ya? Karena berbagai literatur yang ada, penelitian-penelitian yang sudah dibuat adalah justru dengan kondisi emosi kita yang lebih stabil, autoimun itu akan jadi lebih mudah atau lebih cepat tertangani. Namun apabila saat kita sudah menerima kondisi kita terkena autoimun, tapi kita masih menyangkal, kita masih menolak, bahkan kita marah dengan kondisi tersebut, kondisinya tidak berubah. Autoimunnya tetap melekat pada tubuh kita, tapi emosi kita akan memperparah justru kondisi autoimunnya. Gitu. Terus mesti gimana dong kalau begitu? Jadi ya kita belajar untuk bersahabat dengan autoimun itu. Tentunya dengan pendekatan yang tepat, pendekatan yang sesuai, yang tadi sudah seperti Dr. Steven katakan, Dr. Sofa katakan, teman-teman kita yang terkena autoimun tentunya akan lebih bisa menjalani hidup dengan lebih baik kan gitu. Oke. Kalau kita bicara tentang hidup bahagia dengan autoimun, pertama yang perlu kita pahami terlebih dahulu adalah apa sih happiness itu atau bahagia itu gitu. Kalau kita bicara tentang bahagia, bahagia itu sebenarnya sangat-sangat relatif. Bahagia itu sangat abstrak, sangat luas. Saya bisa mengatakan saya begini bahagia, belum tentu teman-teman mengatakan dengan kondisi itu bahagia. Kalau teman-teman mengatakan kondisi itu bahagia, buat saya belum tentu bahagia. Jadi bahagia itu sangat-sangat abstrak. Lalu saya mencoba untuk melihat definisinya. Dari Oxford English Dictionary dikatakan the state of being happy. Jadi kalau kita bicara tentang kebahagiaan, itu adalah the state. State untuk apa? State of being happy. Jadi ternyata kalau kita baca lebih detail, ini adalah state. Jadi bahagia itu adalah state. State adalah yang namanya keadaan, kondisi. Jadi state of being happy terhadap apa?
karena feeling or showing pleasure or contentment jadi satu kondisi. Jadi bahagia itu adalah kondisi yang bisa kita ciptakan, kondisi yang bisa kita buat. Siapa yang membuat? Siapa yang menciptakan? Ternyata diri kita sendiri. Karena yang bisa menciptakan kondisi itu, baik bahagia, baik sedih, baik apapun juga adalah diri kita, bukan orang lain, bukan faktor dari luar. Kondisi mempengaruhi, iya. Tapi bagaimana nanti kita mengambil keputusan, saya mau bahagia, saya mau sedih, saya mau marah, saya mau kecewa, adalah saya, bukan kondisinya. Autoimun adalah kondisi. COVID adalah kondisi. Tapi berhadapan dengan autoimun, berhadapan dengan COVID, berhadapan dengan apapun juga, itu adalah kembali kepada pilihan saya untuk memutuskan saya mau memilih bahagia, saya mau memilih marah, saya mau memilih sedih, saya mau memilih apa terhadap kondisi tersebut. Ya. Jadi tadi yang seperti dokter Stephen katakan bahwa jangan sampai ujung-ujungnya ada kondisi stres. Dan bagaimana mengatasi stres? Literatur juga banyak mengatakan bahwa stres itu tentunya akan meningkatkan kondisi autoimun kita. Stres itu akan memperparah kondisi autoimun kita. Dan kalau kita bicara tentang stres, bagaimana kita caranya untuk mengatasi stres? Cara mengatasi stres atau yang dikenal dengan coping stress adalah dengan 3 cara. Cara pertama adalah problem focus, yaitu mencari sumbernya, mencari data-data, problem fokusnya. Lalu kedua adalah emotional focus. Yang ketiga adalah spiritual focus coping. Jadi ada problem focus coping, emotional focus coping, dan spiritual focus coping. Kalau problem focus coping, tadi misalnya teman-teman semua hadir di sini mau mendengarkan acara ini, berarti sedang coping dengan problem fokus. Oh, mendengarkan Dr. Stephen bicara, mendengarkan Dr. Sofa bicara, dan berikutnya akan ada dokter-dokter yang lebih bicara faktor-faktor yang lain, itu adalah kita mencari problem. Jadi problem fokus. Oh, kalau gitu saya punya flare di kulit ternyata karena ini, saya begitu karena itu. Itu adalah informasi yang kita dapatkan pada pagi hari ini di acara ini. Itu adalah problem fokus. Lalu bagaimana dengan emotional fokus? Emotional fokus adalah satu keadaan yang kita buat, yang kita lakukan dengan misalnya, oke deh, saya senangnya apa? Nonton. Ya udah, saya nonton. Saya senangnya apa? Baca buku. Saya baca buku. Gitu. Itu adalah emosional. Jadi secara emosi yang kita selesaikan. Yang ketiga adalah spiritual. Bapak dan Ibu, teman-teman sekalian di sini, literatur yang ada di berbagai belahan dunia, coping stress itu hanya 2 sebenarnya. Problem focus coping dan emotional focus coping. Tapi peneliti-peneliti di Indonesia mencoba untuk mencari. Dan ternyata kalau di Indonesia bukan sekedar problem fokus, bukan sekedar emotional fokus, jangan kita lupakan yang namanya spiritual focus coping. Berserah pada Tuhan Yang Maha Esa. Ini adalah fokus coping yang ketiga. Saya sudah lakukan yang terbaik, saya sudah berusaha pergi ke dokter, saya sudah lakukan berbagai macam cara, dan yang terakhir adalah bawa dalam doa. Dan ternyata dalam doa tersebut, dalam doa yang kita panjatkan, kalau orang bicara tentang mungkin akan ada mukjizat, akan ada sesuatu yang gaib muncul gitu ya. Tapi dalam sudut pandang sains, pada saat kita memanjatkan doa, kita sedang menyalurkan energi yang luar biasa untuk bersatu dengan energi alam semesta ini yang luar biasa juga, dan energi itu kembali kepada kita. Dan energi itu akan membantu merecovery tubuh kita. Gitu. Doa. Jadi ada problem focus coping, emotional focus coping, dan spiritual focus coping. Itu kalau kita bicara bagaimana kita berhadapan dengan stres akibat autoimun yang kita alami. Jadi gimana kita mau happy kalau kita stres gara-gara autoimun, kan gitu. Itu salah satu hal yang bisa kita lakukan. Lalu lanjutnya lagi adalah, karena kita bicara happy itu adalah feeling, or showing pleasure or contentment, artinya happiness adalah keadaan. Yang tadi saya katakan, happiness itu bukan sifat.
Kalau keadaan dapat kita ubah. Keadaan dapat kita pelajari, kita sesuaikan. Ya. Jadi bukan sifat. Walaupun bukan berarti sifat tidak bisa diubah, tapi untuk mengubah sifat seseorang itu butuh waktu yang sangat panjang. Tapi keadaan itu sangat cepat. Sekarang di acara ini saya senang. Itu keadaan. Selesai acara ini, tiba-tiba datang informasi yang tidak menyenangkan pada saya marah. Jadi keadaan bisa sangat cepat berubah. Begitu saya marah, tiba-tiba saya dapat informasi lagi bahwa saya memenangkan sebuah acara atau lotre atau undian dan berhadiah 1 miliar. Saya tiba-tiba senang lagi. Marah tadi lupa. Jadi happiness itu adalah keadaan, state. Marah, senang, sedih, kecewa, benci, dendam, itu bisa jadi adalah sebuah keadaan yang kita create, yang ada dan kita biarkan terus-menerus dalam hidup kita. Gitu. Jadi, karena keadaan, happiness adalah keadaan yang ditandai dengan adanya rasa puas terhadap kondisi atau kehidupan kita saat ini. Kembali, saya tuh kena autoimun. Bagaimana saya bisa puas? Bagaimana saya bisa bahagia? Kembali lagi, ini semua adalah pilihan. Autoimunnya sudah terjadi. Sekarang kita memilih apakah kita akan puas dengan autoimun yang seperti ini, ataukah kita akan marah-marah yang ujungnya akan memperparah autoimun kita, atau yang mana? Itu semua kembali kepada pilihan kita. Karena kita bisa create happiness kita. Oke, kalau kita bicara tentang kebahagiaan, sebenarnya ada 2 konsep kebahagiaan itu sendiri. Konsep pertama adalah hedonic. Kedua ada eudaimonic. Kalau kita bicara konsep bahagia yang hedonik adalah bahagia yang mencari kesenangan dan menghindari rasa sakit, baik secara perasaan maupun secara pikiran. Oke. Kalau eudaimonic, ini adalah hasil dari pencarian tujuan hidup, makna hidup, maupun pertumbuhan pribadi kita untuk mencapai potensi sebagai manusia secara optimal. Sebagian besar dari kita berpikir bahwa kalau kita cari bahagia itu yang biasanya ya, tanpa sadar adalah yang hedon, yang senang-senang. Pergi ke mall, pergi sama-sama teman, berhura-hura, bersenang-senang, beli baju bagus, beli mobil mewah, rumah mewah, dan seterusnya. Itu adalah hedon. Oke? Itu adalah kesenangan yang akan sangat sesaat. Tapi berbeda dengan eudaimonic. Eudaimonic adalah satu kondisi di mana kita create kebahagiaan kita karena kita mencapai tujuan hidup kita. Kita lebih memaknai hidup kita. Oke? Karena dengan demikian akan ada pertumbuhan pribadi dalam hidup kita. Oke, saya adalah orang dengan autoimun. Dengan kondisi ini, saya bisa berbuat apa agar orang-orang lain yang di luar sana, yang juga sama seperti saya, tidak perlu lama-lama bersedih, tidak perlu lama-lama kecewa, tidak perlu lama-lama marah, tapi bisa do something, melakukan sesuatu untuk hidupnya. Dan saat saya bisa membantu teman-teman yang juga sama-sama autoimun, tiba-tiba saya merasakan bahwa saya bermanfaat, saya berguna. Disitulah bahagia yang eudaimonic itu muncul. Kan kembali pada pilihan toh. Saya mau bahagia yang hedon atau bahagia yang eudaimonic. Gitu. Secara singkat ada 4 cara. 4 cara untuk bagaimana kita menjadi bahagia. Ya. Yang pertama adalah kita pahami bagaimana kita belajar untuk membuat atau membentuk pola pikir yang positif. Pola pikir positif itu baik dan benar. Namun hati-hati Bapak dan Ibu juga teman-teman sekalian, terlalu positif itu akan berbahaya. Yang dikenal dengan nama toxic positivity. Berpikir positif benar, tapi terlalu positif, hati-hati. Bisa jadi itu bahaya. Contoh gini, saya percaya bahwa saya beragama dan saya yakin dan percaya bahwa Tuhan saya akan melindungi saya. Tanpa perlu melihat ke kiri dan ke kanan, karena saya akan dilindungi. Itu terlalu positif, itu bahaya. Oke, saya adalah orang yang baik, saya adalah orang yang sehat, saya nggak akan kena COVID.
itu terlalu positif. Itu yang dikenal dengan nama toxic positivity. Pola pikir positif benar, tapi terlalu positif, hati-hati. Lalu bagaimana untuk berpikir positif? Pertama adalah bersyukur. Syukuri setiap hal baik yang kita alami saat menjalani seharian kita. Bangun pagi, iya ya, saya masih bisa bernafas ya saat ini. Di saat sekarang banyak sekali orang yang di dunia, kita tahu dan silakan dilihat secara statistik, betapa banyak yang akhirnya sakit dan meninggal gara-gara COVID. Oke? Lalu, saudara-saudara kita di daerah, di Mamuju, di Kalimantan, segala macam, lagi tertimpa bencana, segala macam. Mereka bangun pagi, belum tentu bisa melihat rumahnya lagi. Kita masih bisa melihat rumah kita dengan utuh, kasur kita yang empuk, terbangun dengan tempat yang nyaman, adem. Bersyukurlah akan hal itu. Rasa syukur itu akan meningkatkan imun kita. Hilangkan pikiran negatif dengan mengatakan sesuatu yang positif. Oke? Pikiran-pikiran negatif, pikiran-pikiran positif sebenarnya akan muncul terus-menerus, nggak akan pernah hilang. Namanya kita hidup. Tapi bagaimana kita bisa mengontrol pikiran negatif yang akhirnya bisa hilang, itu yang perlu kita lakukan. Berikan pujian pada diri kita sendiri setidaknya atau sedikitnya, ya, bahwa sekali sehari, aduh terima kasih ya hari ini aku sudah bisa A atau B atau C. Apapun itu. Berikan pujian. Terkadang kita jarang memberikan pujian pada diri kita sendiri. Yang lebih ekstrim lagi mungkin ya, jangan-jangan kita juga nggak pernah berterima kasih sama tangan kita ya. Ya ini tangan-tangan saya, terus kenapa harus saya terima kasih? Terima kasih ya tangan, kalau nggak ada kamu, saat ini saya nggak bisa pegang mouse ini. Terima kasih, kamu masih berbaik, masih ada dan bisa bekerja dengan baik buat saya. Walaupun ini tangan kita sendiri. Pernahkah kita bilang terima kasih? Kalau Bapak dan Ibu mau coba, lakukanlah carilah waktu yang tepat, yang tenang. Terus bayangkan tubuh kita, lalu bayangkan kita berbicara dengan tubuh kita sendiri. Nanti tiba-tiba tubuh kita akan memberikan respon yang unik. Apakah berdenyut, apakah kayak ada suara, atau apapun juga, tiba-tiba bagian tubuh kita memberikan signal pada diri kita. Bahwa ternyata selama ini kita suka melupakan mereka. Karena kita merasa ini adalah tubuh saya. Tapi kita tidak pernah berterima kasih terhadap keseluruhan tubuh kita ini. Tidak perlu membandingkan diri saya dengan orang lain. Enak ya mereka tuh nggak kena penyakit ini, sedangkan aku ini. Semakin banyak kita membandingkan, semakin sering kita membandingkan, yang terjadi adalah bukan semakin baik kita, akan semakin membuat kita menjadi lebih terpuruk dan terpuruk. Pikiran hal positif saat kita menghadapi kendala. Kendala ini nggak bisa berubah. Problem ini sudah ada. Solusinya apa? Bagaimana secara positif solusi dari kondisi ini? Dan salah satunya dengan mengikuti seminar ini, itu merupakan solusi yang baik. Oke. Berlatih untuk memusatkan pikiran agar kita bisa fokus terhadap hal-hal yang sedang kita alami. Jangan pikiran kita buyar ke kiri, ke kanan. Ya, itu perlu latihan. Kedua, menjadi pribadi yang baik. Untuk menjadi pribadi yang baik, jalanilah hidup sesuai dengan nilai-nilai utama yang Anda miliki, yang kita miliki. Saya nilai utamanya adalah integritas, persahabatan, apapun juga. Jalani hidup kita dengan nilai-nilai yang kita yakini. Lakukan aktivitas-aktivitas yang kita gemari minimal 1 kali sehari. Baca buku, nonton, mendengarkan musik, apapun itu. Ya. Tingkatkan kepercayaan diri kita dengan apa? Dengan mencari tahu kelebihan-kelebihan. Sebenarnya kita memiliki banyak kelebihan, kita juga punya kekurangan, tapi pelajarilah kelebihan kita, bukan fokus pada kekurangan kita. Oke. Kalau kita fokus terhadap kekurangan kita, nanti kita malah akan menjadi frustrasi atau stres karena berusaha mengatasi kekurangan. Tapi fokuslah pada kekuatan kita. Karena dengan semakin kita fokus terhadap kekuatan kita, perlahan-lahan, tiba-tiba, tanpa disadari, kekurangan kita akan menghilang dengan sendirinya. Terkadang kita perlu juga mengekspresikan emosi agar lega, tapi ekspresikan dengan cara yang tepat, dengan cara yang baik. Gunakanlah uang
untuk mencari pengalaman baru daripada sekedar membeli barang. Sekarang lagi pandemi begini ya, kita semua bekerja dari rumah atau bekerja dari kantor, tapi sebagian besar menggunakan teknologi internet ini. Dan di luar sana banyak sekali kelas-kelas yang kalau saya bisa katakan itu berharga sangat-sangat murah. Antara 100 sampai 500 ribu. Itu murah sekali dibanding zaman-zaman sebelum pandemi. Itu harganya bisa lebih mahal lagi. Mahal kenapa? Karena satu, saya harus punya waktu naik pesawat atau naik kereta atau apapun juga menuju kota penyelenggaraan acara tersebut. Belum penginapannya, macam-macam. Jadi itu sangat mahal. Sedangkan sekarang kita cukup bayar uang untuk belajar ilmu itu. Ya. Jadi gunakanlah. Ketiga, bersosialisasi. Dalam konsep bersosialisasi, yang perlu dipahami adalah bagaimana kita berinteraksi dengan orang-orang yang positif juga. Apabila kita dalam satu komunitas, satu lingkungan yang banyak orang-orang negatif, lupakanlah. Tinggalkanlah mereka. Biarkanlah mereka sesama yang negatif saja. Saya mau jadi lebih baik. Yang isinya tuh hanya menghujat ke kiri, menghujat ke kanan, mencaci kiri, mencaci kanan. Buat apa? Kita hidup bukan untuk mencaci-caci. Kita hidup untuk bagaimana berbagi dengan manusia lain. Kita hidup untuk bagaimana bermakna untuk orang lain. Bermanfaat untuk sesama. Bukan untuk mencari kesalahan-kesalahan orang. Bukan untuk membicarakan orang-orang. Nggak perlu. Jadi berinteraksilah dengan orang-orang yang positif. Berinteraksilah dengan orang lain agar Anda merasa menjadi bagian dari komunitas. Apabila kita masuk sebuah komunitas, jangan lupa juga untuk bertegur sapa. Kalaupun komunitas di grup WA, sesekali juga tampilkanlah chat kita agar kita merasa kita bagian dari komunitas itu. Bukan sekedar menjadi silent reader, hanya membaca dan tanpa pernah diketahui siapa kita di grup itu. Oke? Yang keempat adalah bagaimana kita menjaga kesehatan fisik dan mental kita. Tadi Dr. Stephen juga mengatakan tidur 7-9 jam setiap harinya agar tubuh kita tetap sehat dan bugar. Bapak dan Ibu dan teman-teman sekalian, hati-hati juga Pak dengan Sandy, tidur. maaf, Yes. 3 menit lagi masih oke. Oke. Yeah, thank you. Kenapa? Kalau lebih dari 9 jam, ini ada penelitian yang sangat menarik. Apabila kita tidur lebih dari 9 jam untuk orang dewasa ya, justru itu akan memperpendek usia hidup kita. Bukan memperpanjang. Semakin banyak kita tidur, bukan semakin sehat kita. Semakin berbahaya untuk kesehatan kita. Itu ada penelitiannya sendiri. Itu lucu. Jadi antara 7-9 jam adalah waktu yang ideal untuk kita merecovery tubuh kita. Lalu konsumsilah makanan sehat dengan menu yang seimbang agar kebutuhan nutrisi terpenuhi. Seperti apa? Apabila sudah terkena autoimun, tentunya diskusikanlah dengan dokter agar tahu mana yang oke dan mana yang kurang oke untuk kita konsumsi. Oke. Olahraga 30 menit kurang lebih setiap harinya, seperti tadi Dr. Stephen juga katakan, Dr. Stephen olahraganya dengan yoga. Go! Yoga merupakan salah satu teknik relaksasi yang juga sangat baik. Bagaimana kita lebih santai, lebih rileks, dan juga kita juga berolahraga dalam waktu 30 menit. Apalagi sekarang ya, kalau kita nggak terlalu banyak aktivitas di luar, kita bisa alokasikan waktu kita untuk lebih banyak olahraga. Tidak perlu terlalu banyak melihat media sosial, membaca berita-berita nggak perlu atau berlebihan, yang ujung-ujungnya hanya membuat kita menjadi paranoid. Jadi kita ketakutan, dan akhirnya kita nggak berani menghadapi hidup ini sendiri. Bacalah berita-berita, informasi-informasi yang positif, yang berguna, yang dapat mengembangkan diri kita, yang dapat meningkatkan diri kita, gitu. Nah, yang terakhir adalah bahwa the secret to happiness is a freedom. Jadi kata kuncinya adalah kebebasan. Kebebasan untuk mengambil tindakan. Dan untuk bisa mengambil tindakan itu dibutuhkan sebuah courage, keberanian. Jadi, kebebasan itu ada di tangan Bapak dan Ibu dan teman-teman sekalian. Dan untuk itu, kita membutuhkan keberanian untuk bebas. Selamat pagi dan terima kasih. Silakan, Dr. Edi. Terima kasih, Pak Sandy. Paparannya menarik sekali ya. Ini ada beberapa pertanyaan.